Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Nah, kalau kalian melakukan aktivitas di luar rumah itu jangan lupa memakai masker. Kemudian kalau sampai di dalam rumah, masuk rumah, jangan lupa cuci kaki dan tangannya dicuci dengan menggunakan sabun antiseptik. Makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Nah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 yaitu tema 3 yang merupakan subtema pertama, yaitu aneka benda di sekitar kita. Nah adik-adik, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar. Nah, gambar ini kira-kira apakah di rumah atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan pasar atau di lingkungan mana kira-kira. Nah, kalau kakak lihat ini, menurut kakak ini di lingkungan pasar, yaitu pasar tradisional. Kenapa? Karena coba kalian perhatikan, di sini ada yang namanya ayam, daging ayam yang sudah dipotong, sudah dibuang bulunya. Kemudian di sini ada sayur-sayuran, buah-buahan ada di sini semua. Nah, jadi ini adalah pasar. Nah, di pasar ini adik-adik sangat banyak. Kalau kalian lihat benda-benda, ada di sini ayam, ada buah-buahan, sayur-sayuran, nih buah seperti buah semangka. Nah, kemudian ada juga sayur wortel, kol, segala macam ini ada nampaknya. Daging ayam, ada juga ini kakak lihat ikan. Nah, semua ini adalah termasuk benda. Adik-adik, hari ini kita akan belajar aneka benda di sekitarku, yaitu khususnya materinya tentang benda. Nah, perhatikan ini di sini benda-benda di sekitar kita. Nah adik-adik, apa itu yang dimaksud dengan benda? Pasti kalian ingin bertanya. Nah, benda itu yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa. Pasti kalian ingin bertanya juga, apa itu yang dimaksud dengan massa? Nah, jadi massa itu sama artinya berat. Nah, jadi berat. Nah, jadi massa benda ini atau berat benda dapat kita ukur dengan cara ditimbang. Dan adik-adik pasti akan tahu, timbangan itu macam-macam. Ada timbangan untuk menimbang sayur-sayuran, buah-buahan seperti pedagang di pasar. Ada juga kalau untuk menimbang manusia seperti kita kalau pergi ke rumah sakit atau di puskesmas atau di mana itu, pasti kalian disuruh timbang oleh perawatnya atau dokternya. Nah, itu juga ada yang namanya timbangan untuk manusia. Banyak timbangan, segala macam timbangan dari yang kecil, sedang sampai ke besar. Nah, baiklah adik-adik, kita masuk ke materi. Jadi benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan mempunyai massa atau berat. Nah, sekarang kakak tanya, di sini ada yang namanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ini termasuk benda tidak? Nah, ini termasuk benda juga. Nah, jadi termasuk benda. Kemudian ada juga di sini yang namanya batu, gelas, buku, termasuk benda tidak? Termasuk. Nah, jadi kalau di sini seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, ini adalah benda hidup. Sedangkan batu, gelas dan buku ini adalah benda mati. Jadi benda itu ada dua. Yang pertama yaitu benda mati.
benda mati. Kemudian yang kedua, benda hidup. Nah, jadi itu dia. Nah, kemudian manusia, hewan, tumbuhan, batu, buku, mereka ini termasuk benda. Kenapa? Karena mereka bisa menempati ruang dan memiliki berat atau massa. Kalau ditimbang semuanya ada massanya atau ada beratnya dan bisa menempati ruang. Contoh bisa menempati ruang, ya bisa dimasuk. Misalnya kalau batu kita masuk ke dalam keranjang, bisa dia dan nampak. Nah, kemudian kalau ditimbang dia ada angka-angkanya, timbang itu akan bergerak. Nah, sekarang ada seperti di sekitar kalian yang namanya cahaya. Contoh ini ya, contoh di sini misalnya cahaya. Kemudian ada yang namanya panas. Nah, kira-kira ini termasuk benda tidak? Nah, ini tidak termasuk benda. Kenapa cahaya dan panas tidak termasuk benda? Karena cahaya dan panas ini tidak bisa menempati ruang dan juga tidak memiliki massa atau berat. Ingat, jadi yang tidak termasuk benda adalah apabila benda itu tidak bisa menempati ruang dan tidak memiliki massa atau berat. Jadi makanya seperti cahaya dan panas itu tidak termasuk benda karena dia tidak bisa ditimbang dan tidak bisa juga dimasukin ke dalam ruangan, dan kita bisa memang betul-betul tidak nampak. Kalau logikanya secara nyatanya seperti cahaya itu mungkin bisa nampak tapi tidak bisa dirasa atau tidak bisa, yang jelas tidak bisa ditimbang atau diukur beratnya. Nah, itu dia, dan tidak bisa dimasukin dalam ruang. Nah, itu jadi perbedaannya. Kalau benda berarti dia memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan kalau benda yang tidak benda atau bukan benda, dia tidak bisa menempati ruang dan tidak memiliki massa. Nah, di sini kakak kasih contoh ini ada di buku kalian, buku kelas 3 itu di tema 3 masih sub pertama. Nah, di sini nih ada gambar-gambar ini gambar, perhatikan kira-kira apakah benda-benda ini ada yang termasuk, yang tergolong masuk benda atau tidak benda. Di sini ada. Jadi kalian golongin, jadi di sini cukup kalian lingkar aja. Kalau misalnya yang termasuk benda, kalian cukup kasih tanda, misalnya conteng tanda ini. Kalau yang tidak termasuk benda ya silangkan, boleh. Kayak perhatikan ini contohnya panas api unggun. Yang ditanya itu panas api unggun. Oke, panas api unggun itu kira-kira bisa ditimbang tidak? Dan bisa menempati ruang tidak? Cahaya panas itu ini tidak bisa ditimbang, tidak bisa memasukin ruangnya. Ini bukan termasuk benda. Jadi panas api unggun bukan termasuk benda. Nah, kita silang aja, jadi bukan termasuk benda. Ingat, kalau yang merupakan benda kita kasih tanda benar, ini benda. Kemudian minyak goreng ini bisa ditimbang tak? Nah, minyak goreng ini bisa ditimbang. Kalau orang jual di pasar tuh pasti ada ukurannya, 2 liter, 1 liter ya kan. Berarti dia bisa ditimbang, dia bisa juga menempati ruang. Minyak goreng ini bisa masuk ke dalam botol. Nah, jadi termasuk benda. Jadi ini benda, kakak conteng ini benda. Nah, kemudian cahaya lampu ini cahayanya itu bisa tidak kira-kira ditimbang? Tidak bisa juga. Nah, kemudian beratnya tidak bisa diukur cahaya lampu ini dan tidak bisa menempati ruang. Nah, berarti dia bukan tergolong benda. Ini kakak silang. Kemudian ember
Ember ini bisa ditimbang tidak? Bisa. Kalau ditimbang dia akan menunjukkan beratnya berapa. Kemudian dia juga bisa menempatin ruang. Jadi ember ini adalah benda. Es juga bisa ditimbang, tidak bisa. Nah, orang yang penjual es ini selalu menimbang untuk dijualnya. Nah, berarti dia menempatin ruang juga. Berarti ini adalah termasuk benda. Kemudian balon termasuk benda juga. Dia bisa ditimbang dan bisa menempatin ruang. Kemudian suara. Nah, suara kakak ini, suara kalian misalnya bernyanyi, nah, bisa ditimbang tidak suara? Tidak bisa. Bisa dimasukin dalam ruangan tak, atau menempatin ruang? Tidak. Berarti dia bukan termasuk benda. Radio. Nah, radio ini dia bisa ditimbang tak? Bisa. Menempatin ruang? Iya. Berarti dia termasuk benda. Hewan, kelinci ini gambarnya. Nah, ini bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang? Bisa. Nah, berarti dia termasuk benda. Nah, ini contoh yang merupakan benda atau tidak. Nah, kakak kasih lagi latihan yang lebih paham biar kalian ngerti apa itu yang tergolong benda, apa yang tidak tergolong benda. Nah, perhatikan di sini, tentukan gambar ini apakah termasuk benda atau tidak. Jadi gambar ini alat-alat tulis nih, dia termasuk benda atau tidak. Ini stabilo, ini pewarna untuk warnain tulisan. Nah, ini termasuk benda tidak? Ini bisa ditimbang tidak? Bisa. Bisa dimasukin ke ruang tak? Bisa. Berarti ini termasuk benda. Oke, kemudian penghapus bisa ditimbang tidak? Bisa. Menempatin ruang tak? Iya, berarti dia termasuk benda. Kemudian peraut pensil bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang? Iya, berarti dia termasuk benda. Oke, pensil bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang? Iya, berarti dia termasuk benda. Kemudian penggaris, ini penggaris dua ini bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang juga bisa. Jadi dua-dua penggaris ini termasuk benda. Oke, gunting bisa ditimbang tidak? Bisa. Menempatin ruang? Bisa juga. Berarti dia termasuk benda. Nah, ini alat matematika, ini jangkar ini termasuk benda tidak? Termasuk benda. Dia bisa ditimbang dan menempatin ruang. Nah, inilah contohnya alat-alat tulis ini semuanya adalah termasuk benda. Oke, ini contoh lain lagi, perhatikan, ini kakak kasih lagi. Oke, ini papan tulis kecil yang bisa kalian tulis ini. Nah, ini bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang? Iya juga bisa. Berarti dia tergolong benda. Oke, ini perwarna bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang tidak? Iya, berarti dia termasuk benda juga. Staples bisa ditimbang? Bisa. Menempatin ruang tidak? Iya, berarti dia termasuk benda. Oke, ini contoh lain lagi kakak kasih. Nah, sama ini, tentukan gambar ini apakah termasuk benda atau tidak. Nah, oke. Coba perhatikan di sini. Spidol bisa ditimbang, dia menempatin ruang juga, berarti dia termasuk benda. Oke, penghapus bisa ditimbang? Tak bisa. Menempatin ruang? Iya, berarti termasuk benda. Kemudian sendal sama juga bisa ditimbang, dia menempatin ruang, berarti termasuk benda. Oke, ini contoh lain lagi kakak kasih. Nah, di sini tentukan gambar ini apakah termasuk benda atau tidak. Oke, di sini sengaja kakak lihat di sini ada lampu, ada cahayanya. Oke, kalau lampunya ini termasuk benda atau tidak. Ingat lampunya, lampu
termasuk benda atau tidak. Nah, lampu itu bisa ditimbang, dia bisa menempati ruang. Nah, jadi lampunya ini berarti termasuk benda. Kemudian lampu itu kalau kita hidup menimbulkan cahaya. Nah, cahaya lampu itu bisa ditimbang tak? Tidak. Menempati ruang? Tidak. Tidak. Jadi cahaya lampu tidak termasuk benda. Ingat, cahaya lampu tidak termasuk benda. Cahaya ya, cahaya berarti tergolong cahaya. Lampu bukan benda. Oke, kemudian di sini ada gambar air laut. Nah, air laut ini bisa ditimbang? Tak bisa. Menempati ruang? Iya. Berarti air laut termasuk benda. Oke. Nah, perhatikan air laut ini ada gelombang. Nah, gelombang ini digerakkan oleh angin. Angin itu termasuk benda tidak? Angin itu atau udara itu termasuk benda? Termasuk benda. Nah, dia bisa menempati ruang dan juga bisa ditimbang, tapi ukurannya ringan. Contohnya seperti udara yang kita tiupkan di dalam balon. Nah, itu bisa ditimbang ya. Dia menempati ruang dalam balon itu. Tadi udara ini termasuk benda juga. Jadi udara termasuk benda. Nah, di sini ada salju, ini gambar selanjutnya. Nah, salju ini air yang sudah beku ini, nah sama juga dengan es. Nah, ini bisa ditimbang? Tak bisa. Menempati ruang? Bisa. Berarti dia termasuk benda. Nah, oke, benda. Nah, kalau di salju ini otomatis suhunya akan dingin, cuaca akan dingin. Nah, suhu dingin itu termasuk benda tidak? Suhu dingin tidak. Kenapa? Jadi dia tidak bisa ditimbang dan tidak menempati ruang. Jadi suhu dingin itu bukan termasuk benda. Oke, ini kakak kasih contoh lain lagi. Nah, di sini ada gunung. Nah, gunung ini termasuk benda tak? Nah, gunung ini Nah, ini perhatikan ada gunung. Gunung ini termasuk benda tak? Gunung ini termasuk benda karena dia menempati ruang dan memiliki berat. Oke, benda. Kemudian matahari, ini matahari. Matahari termasuk benda? Benda. Tapi cahaya matahari itu termasuk benda tak? Cahayanya tidak termasuk benda karena tidak bisa ditimbang atau tidak bisa diukur beratnya dan tidak bisa menempati ruangan. Jadi bukan termasuk benda cahaya. Kemudian kacamata. Kacamata termasuk benda tak? Termasuk benda karena dia bisa ditimbang dan menempati ruang. Kemudian di sini pakaian, baju juga termasuk benda karena dia memiliki berat dan menempati ruang. Oke, contoh lain di sini. Nah, di sini HP ini termasuk benda tak? Termasuk benda karena dia memiliki berat dan menempati ruang di benda. Kemudian jam tangan. Jam tangan juga termasuk benda karena dia berat, bisa ditimbang. Mainan ini, mobil-mobilan juga termasuk benda karena menempati ruang dan memiliki berat. Oke, contoh lain lagi seperti ini, motor. Nah, ini juga termasuk benda. Jadi motor ini termasuk benda karena memiliki berat dan menempati ruang. Mobil juga sama, termasuk benda karena menempati ruang dan memiliki berat. Sepeda juga sama, termasuk benda. Nah, baiklah adik-adik, agar paham lagi, ini kakak kasih contoh soal. Nah, soalnya seperti ini. Nah, perhatikan soalnya biar kalian paham lagi apa yang dimaksud dengan benda. Nah, jadi benda itu adalah segala
sesuatu benda adalah segala sesuatu. Jadi yang dimaksud tunggal benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang seperti ini. Menempati ruang dan memiliki massa. Massa atau berat. Nah, ini yang dimaksud dengan benda. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan, berikan contoh benda hidup. Jadi benda hidup itu contohnya seperti manusia, kemudian hewan, semua hewan lah, seperti kucing, tikus, harimau, ayam, kambing, itu termasuk benda. Kemudian tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan ini contoh bayam, tumbuhan kangkung, sawi, nah itu dia semua, wortel termasuk benda. Oke, kita lanjut lagi contoh lain. Nah, seperti ini, berikan contoh benda mati. Contoh benda mati itu dia masuk benda tapi mati, seperti batu, kemudian pasir, air, dan udara. Nah, pena kalau di kelas kan, papan tulis, penghapus, nah, banyak lagi. Kalau di rumah kalian itu panci, piring, apalagi sepeda, termasuk benda mati. Nah, kemudian contoh selanjutnya, contoh lain, berikan contoh yang bukan benda. Nah, yang bukan benda itu contohnya cahaya. Cahaya ini bukan benda. Cahaya. Kemudian suhu. Nah, itu bukan benda. Oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe